Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait video berikutnya, yaitu video tentang manajemen penugasan mahasiswa. Sebelum saya memulai terkait dengan penugasan mahasiswa, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait bentuk-bentuk tugas apa saja yang bisa diberikan dari dosen ke mahasiswa. Jadi yang pertama, ini kita akan pilih kelas dulu sebagai percontohan. Andaikan di sini saya akan menggunakan kelas percobaan classroom yang beberapa. Di sini kita lihat di bagian people terlebih dahulu ya. Nah, ini belum saya tambahkan untuk mahasiswanya nih, jadi saya tambahkan dulu agar nanti ada yang bisa mengaksesnya. Jadi contohnya saya ulang lagi ya, ini plus. Nanti kan saya invite di sini, langsung saya invite. Baik. Nah, ini sudah masuk. Langsung kita klik aja gabung ke kelas. Seperti ini. Sudah proses, kita langsung pindah ke halaman yang akan nanti kita jadikan sebagai percontohan. Masih hitam ya, ternyata masih belum masuk di sini, masih proses juga. Nah, ini kita klik gabung dulu. Kita tunggu sampai proses selesai, baru nanti akan saya berikan contoh terkait dengan penugasan mahasiswa ya. Oke. Ya, ini kita refresh kembali. Ini kita lihat pada halaman classroom kita dan sudah berwarna ya, tadi kan masih hitam putih, ini sudah berwarna. Oke, baik. Terkait dengan penugasan mahasiswa, di sini ada beberapa macam hal yang perlu diketahui dengan teknis penugasan mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk mengakses penugasan mahasiswa, kita bisa pilih di bagian classwork. Ya, ini mohon maaf, ini ada kendala di bagian classwork. Kemudian ini ada create ya, jadi langsung aja kita create. Nah, di create ini ada beberapa penjelasan. Jadi yang pertama ada assignment, ada quiz, ada question, ada material, ada use post ya. Jadi penjelasannya secara singkat seperti ini. Terkait dengan assignment, itu digunakan untuk penugasan yang bentuknya itu dokumen ya, atau dalam bentuk yang lain. Cuma kalau assignment ini tidak bisa digunakan untuk form berbentuk quiz ya. Untuk quiz sendiri itu ditangani oleh quiz assignment yang nanti akan berbentuk sebagai Google Form seperti itu. Kemudian question ini digunakan untuk penugasan secara tanya jawab. Sedangkan material ini bukan tugas. Jadi kalau seandainya dari Bapak Ibu dosen ingin memberikan materi tanpa ada penilaian, maka bisa menggunakan material. Sedangkan reuse post ini menggunakan tugas yang sudah pernah digunakan sebelumnya, baik di kelas ini maupun di kelas yang lainnya ya, seperti itu. Oke, di sini akan saya contohkan terkait dengan penugasan berbasis ini penugasan berbasis dokumen ya. Jadi andaikan di sini saya klik assignment. Nah, di sini ada halaman title. Jadi title ini merupakan gambaran dari judul tugasnya. Andaikan judul tugasnya itu adalah judul tugasnya itu adalah tugas makalah. Tugas makalah keislaman, kita seperti itu ya, keislaman. Nah, tugas makalah keislaman ya. Oke, tugas makalah keislaman. Untuk tugas makalah keislaman ya, tugas makalah keislaman. Jadi untuk tugas makalah keislaman ini nanti kita tambahkan terlebih dahulu terkait dengan petunjuknya ya. Jadi petunjuknya andaikan gunakan minimal 10 sumber pustaka. 10 sumber pustaka ya.
menggunakan sumber pustaka. Nah, kemudian jika kita ingin melampirkan file petunjuk yang lain, ada contoh makalah ya. Ini ada beberapa pilihan, jadi bisa kita kasih melalui link drive, video YouTube. Create ini biasanya digunakan jika kita ingin menambahkan template ya. Ini template, dan ini untuk upload file, ini link. Jadi di sini saya akan mencontohkan yang mudah saja terlebih dahulu, yaitu untuk upload. Sedangkan bentuk lainnya bisa diakses melalui penjelasan lebih lanjutnya di ebook di yang sudah ada di laman web FKIS ya. Ini kita klik upload. Nah, kemudian kita klik browse. Nah, ini kan di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan RPS-nya ya, untuk petunjuk penggunaannya. Jadi andikan di sini saya ada RPS terkait keislaman itu, andikan ekonomi distribusi Islam ini ya. Ini jadi saya upload RPS-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Langsung kita open. Nah, nanti akan terjadi proses upload. Dan kita tunggu terlebih dahulu sampai upload selesai. Jika sudah, akan muncul seperti pada ini, lambang drive ya. Nah, student can view the file, artinya student bisa melihat file ini ya. Nah, kemudian selain ini ada pilihan lain, student can edit, jadi student itu bisa mengeditnya atau make copy for each student. Jadi setiap murid itu akan mendapatkan satu file. Jika mereka mengeditnya, maka tidak akan berpengaruh pada file yang lain ya. Jadi untuk pertama-tama kita akan melakukan ini terlebih dahulu. Kemudian sini ada due to, jadi ada tanggal batas akhir pengumpulan. Jika nanti mahasiswa itu mengumpulkan di luar batas akhir, maka akan ada yang namanya peringatan download seperti itu. Jadi ini saya contohkan tidak perlu ya. Jadi nanti untuk batas akhirnya bisa dibuat manual saja. Jadi topiknya ini, nah topik ini kan tidak ada. Nanti topik ini akan sangat berguna ketika beberapa ibu dosen itu akan mengelompokkan penugasannya. Jadi ada andikan untuk penugasan absen, kemudian penugasan inti atau penugasan yang lain ya. Jadi andikan saya akan klik topik di sini. Jadi klik topiknya itu adalah penugasan makalah kelompok. Penugasan makalah kelompok. Nah, seperti ini. Penugasan makalah kelompok. Nah, terus nanti berikutnya, jika seandainya Bapak Ibu ingin dalam tanda kutip ini nanti langsung masuk ke penilaian juga ya, masuk ke rubrik penilaian juga. Jadi nanti Bapak Ibu di sini menginginkan ada cek plagiasi ya, ada cek plagiasi, maka ada pilihan yang harus dikonversi ya, harus dikonversi. Nah, konversinya bagaimana ini konversinya? Nah, untuk konversinya di sini kita bisa nanti mengaktifkan terlebih dahulu untuk cek plagiasinya menggunakan ini kita centang dulu. Kemudian ini ada tulisan bahwa untuk akun Google Classroom Student ini hanya dapat digunakan untuk 5 kali cek plagiasi ya. Jika seandainya ini lebih dan unlimited, itu harus mengambil paket untuk Google Classroom Enterprise ya. Tapi karena kan UTM hanya berlangganan yang student, jadi kita terbatas hanya dapat 5 saja ya untuk satu kelas. Ini nggak apa-apa, sebagai contoh aja ya. Jadi kita klik continue. Nah, oke. Setelah ini bagaimana? Oke, setelah ini nanti rubrik penilaian ini, untuk rubrik penilaian ini nanti akan dijelaskan di lebih detail di halaman manajemen ya, di halaman manajemen penilaian. Tetapi agar saling berkesinambungan satu sama lainnya, ini nanti bisa langsung saya setting ya terkait dengan rubrik penilaian ini. Jadi langsung saya akan klik rubrik untuk penilaian ini. Nah, kemudian pilih create rubrik. Nah, kemudian di sini terkait dengan rubrik ini mungkin lebih dari ke kriteria ya, ke kriteria penilaian. Jadi ada kan kriteria pertama itu daftar pustaka. Oke, daftar pustaka. Ini jadi langsung ke video manajemen penilaian sebagiannya nanti. Jadi sebagian nanti akan saya bahas di video ini, sebagian di video yang lain. Oke, daftar pustaka itu kriterianya, poinnya ada kan kita akan kasih poin 100. Oke. Kita akan kasih poin 100. Jika daftar pustakanya itu daftar pustakanya itu ada 10 ya. Ada 10. Daftar pustakanya itu ada 10. Nah, kemudian kita akan memberikan poin lagi, andikan 80 jika
data pustakanya itu kurang dari 10. Kurang dari 10. Kemudian kalau seandainya ini menambahkan kriteria lain, ini tadi kan ini kriteria nih, ini level kriterianya. Kita bisa menambahkan lagi di bawah dengan add criterion. Ada kan setelah daftar pustaka kita akan ngomong terkait dengan performa presentasi, ya. Performa presentasi atau performa aja gitu ya. Nah, ada kan kita kasih nilai 100. Oke, untuk mahasiswa yang atau level A untuk mahasiswa yang menyampaikannya lancar. Oke. Kita akan kasih nilai juga 75 untuk mahasiswa yang kurang lancar, misalkan seperti ini. Setelah kita membuat terkait dengan kriterianya, di sini ada 2 kriteria ya, berarti ya ada kriteria A, ada kriteria B. Tapi perlu diingat di sini poinnya 200, jadi seharusnya itu poinnya itu hanya 100 ya. Jadi ini bisa kita kurangi karena nanti akan ditotal poin hasilnya itu, kan ini kita kasih 50 dan ini kita kasih 30 seperti ini. Dan ini juga kita kasih sama, ini kita kasih 50 dan ini kita kasih 30. Ya. Nanti kalau ditotal nanti jadinya 100 berarti ya. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita membuat kriterianya seperti ini, kita tinggal klik save. Nah, klik save. Oke ya, jadi terkait dengan kriteria ini sudah saya jelaskan di video ini. Jadi nanti untuk video berikutnya terkait dengan manajemen nilai saya tidak akan menjelaskan ini, tapi langsung dalam praktek input nilainya seperti itu ya. Nah, baik. Oke, setelah kita lakukan hal seperti ini, langsung kita pilih async ya, async, dan langsung async. Langsung muncul ke penugasan makalah kelompok ya, muncul di sini. Oke, kemudian berikutnya, selain penugasan berbentuk dokumen atau makalah ini, kita juga bisa memberikan penugasan dalam bentuk kuis ya. Baik, penugasan dalam bentuk kuis. Untuk penugasan dalam bentuk kuis ini, yang perlu kalian perhatikan itu adalah bagian yang dipilih. Jadi bagiannya itu sama dengan penugasan makalah kelompok tadi, cuma di sini kita ketik create, kemudian pilih quiz assignment. Jadi ingat quiz assignment, bukan assignment saja ya, seperti itu. Kemudian kita klik di sini quiz assignment-nya. Oke, quiz assignment. Nah, yang perlu diketahui di sini untuk pojokan quiz ini, iya, untuk penugasan quiz ini sebenarnya sudah saya lakukan di beberapa mata kuliah yang lain, dan itu harus menggunakan email student ya untuk melakukan enter atau input jawaban. Jadi dalam hal ini nanti saya hanya akan mencontohkan cara membuatnya saja. Nah, terkait dengan penarikan penilaian akan saya tunjukkan di video berikutnya seperti itu. Baik, ini adegan kita tulis penugasan kuis ya. Penugasan kuis ya, ini kita buat penugasan kuis. Kemudian ini blank quiz kan ini ya, kita langsung aja. Ini jangan lupa ketika kita melakukan penugasan quiz nanti akan ada namanya grade importing atau import nilai dari Google Form ke Classroom, dan kemudian nanti dari Classroom baru kita berikan secara personal ke mahasiswa masing-masing ya, seperti itu. Jadi ini langsung kita pilih blank quiz saja ya. Kemudian ini kita edit, nanti kan di sini ya, ini kan sini saya beri quiz classroom, kan quiz classroom seperti ini ya, quiz classroom. Kemudian di bagian sini baru kita tulis pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ibu kota, yang kan kita tulis pertanyaannya ibu kota Indonesia adalah, nah kita kemudian pilih action, karena sini adalah IKN, kemudian Jakarta, kemudian Yogyakarta, dan kan ini Padang atau Bukit Tinggi ya, kan Bukit Tinggi. Ini jika seandainya tipe soal digunakan oleh Bapak Ibu guru itu adalah tipe soal
pilihan ganda. Jika kalian mengerti tipe soal lain, maka nanti pilihannya di sini. Ini bisa paragraf jika bentuknya urean, dan bisa yang lain ya. Tapi yang umum digunakan itu adalah paragraf dan multiple choice ya. Jadi ini kita kasih aspergennya, andaikan IKN, kita klik down. Kemudian di sini kan nilainya masih 0 itu ya. Jadi ini kita bisa setting nilainya dulu. Andaikan nilainya kita kasih 100 ya, karena nilainya hanya satu soal saja. Untuk di responnya nggak kalah penting ya, harus Bapak Ibu perhatikan nanti. Jadi nanti sebenarnya ketika sudah selesai nanti mengerjakan mahasiswa itu ada datanya di sini ya. Cuma karena kita menggunakan Classroom, ini kita nggak pakai. Jadi kita ke bagian setting, dan di bagian setting ini yang perlu benar-benar diperhatikan. Jadi di bagian setting ini 3 ini harap sebisa mungkin untuk dimatikan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa itu tidak melihat nilainya langsung yang ditampilkan di layar, dan takutnya nanti diberikan ke temennya, tahunya ya seperti itu. Nah ini default point. Jadi default point itu ketika kita membuat pertanyaan itu otomatis sebenarnya poinnya ada ketika itu sudah disetting. Nah poin itu nanti bisa diubah secara manual ketika kita membuat pertanyaan tadi ya. Untuk bagian respon, ini yang perlu berhati-hati untuk Bapak Ibu perhatikan. Jadi ini kalau seandainya Bapak Ibu dalam Classroom itu menggunakan kuis asik, nanti ini otomatis akan tercentang. Dan nanti kalau seandainya Bapak Ibu tidak centang seperti ini, maka kuisnya tidak akan dapat digunakan ya. Jadi harus dicentang seperti ini ya, seperti itu. Kemudian di sini juga perhatikan ya, ini terkait dengan limit to one response. Jadi ini artinya semua mahasiswa hanya diberikan satu kesempatan untuk mengerjakan soal. Jadi ini menghindari untuk mahasiswa mengerjakan soal berkali-kali. Jadi ini kita klik saja ya, ini klik saja agar nanti mahasiswa itu bisa. Nah, kemudian ini ada show progress dan shuffle question order ya. Ini langsung kita klik saja, maksudnya show progress bar itu apa? Jadi kita nanti bisa lihat jawaban A yang milih berapa, B berapa, seperti itu ya. Untuk shuffle question order nanti tujuannya agar soal yang muncul di anak-anak itu acak. Jadi tiap anak mendapatkan soal yang urutannya beda ya, seperti itu ya. Kemudian konfirmasi ini terkait ketika mereka klik submit itu kira-kira apa akan yang muncul. Jadi andaikan sini saya menuliskannya itu adalah sesuai dengan yang di sini ya. Kemudian sudah, ini langsung kita send. Ini kita buat linknya ya, jangan lupa di copy. Oke, kemudian akan kembali ke question. Berikutnya setelah ini kalian setting, ini bisa langsung beneran, ini bisa langsung kita close nanti ya. Ini kita close. Nanti ini bisa kita close. Tapi jangan lupa sebelum di close ini kita kasih dulu judul di atas judul filenya ya. Ini akan muncul di Google Drive kita seperti itu. Ini judulnya akan tulis Classroom. Seperti ini. Ya. Udah, ini bisa kita ini kita enter dulu. Nah, ini kita biarkan dulu Classroom ini. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman awal ya. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu perhatikan masih dalam bentuk draft. Jadi ini bisa kita klik kembali dan pilih edit. Oke. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kuis ini itu dapat digunakan untuk semua kelas yang ada di dalam Classroom kita. Jadi caranya itu di sini, ini kan ada kelas-kelas yang sudah kita buat. Jadi andaikan kita ingin membuat ini, kita tujukan untuk kelas lain, kita bisa tinggal centang aja di sini ya. Jadi kita bisa membuat satu kuis untuk semua kelas secara otomatis. Itu enaknya menggunakan Google Classroom ya. Ini langsung bisa kita hilangkan saja karena kita hanya membuka kelas percobaan yang paling atas. Kemudian untuk topik, ini kita bisa memilih topik yang tadi. Nah, kemudian setelah semuanya disetting dengan betul, baru kita pilih exit ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti sudah bisa diakses oleh mahasiswa yang ada di luar kelas ini. Cuman yang harus saya tekankan, kelas ini untuk penugasan kuis yang menggunakan model dari Google Form itu hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang menggunakan image student. Oleh karena itu nanti untuk penilaiannya akan saya tunjukkan dari kelas-kelas yang sudah pernah saya buatkan kuisnya seperti ini ya. Oke, baik. Berikutnya, selain penugasan yang telah tadi saya sampaikan, kita juga bisa membuat ruang diskusi ya. Di ruang diskusi ini kita bisa menggunakan pilihan yang ada di create tadi ya, di halaman Classroom tadi ya.
Jadi ini kan kebetulan ini kan pernah membuat tugas dengan menggunakan kuis. Jadi kuis nanti otomatis nilainya akan muncul secara otomatis ya. Nah, kemudian jika seandainya di sini kita ingin membuat ruang jawab atau diskusi, ya sudah, kita bisa pilih create, kemudian pilih question. Ya, kan ada pertanyaan, ibu kota Indonesia adalah oke. Maka pertanyaannya seperti ini ya semuanya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini, ini ada dua pilihan. Student can reply to each other. Jadi student itu bisa mereply jawaban-jawaban dari student lain, ya, sama balas. Student can edit as well. Jadi ini kalian cetak ketika menginginkan siswa itu mengedit jawabannya. Tapi karena di sini kita hanya perlu yang namanya itu diskusi secara tanpa edit ya, jadi kita biarkan aja yang ini, kita biarkan. Kemudian nanti sudah, kita tinggal aja klik ask di sini ya. Tapi jangan lupa juga untuk topiknya itu bisa kalian pilih sesuai dengan kalian mau. Jadi andaikan ini kita topiknya di luar topik yang kelompok ya, jadi kita bisa klik topik dan kita pilih topik, kita bisa ketik topik diskusi gitu ya, diskusi ya. Kemudian sudah, kita aplik saja ke kelas kita sendiri, kita langsung ketik ask ya, ask. Nah, nanti langsung muncul di sini diskusi. Nah, nanti tinggal mahasiswa nanti melakukan diskusi di dalam sini ya. Nah, nanti kita komen di sini. Jadi mahasiswa itu bisa membalas-balas ya. Nah, contohnya ini kan saya komen nih, nanti kan ini Nolan ini, si Nolan ini bisa ini, dia tinggal klik tugas kelasnya saja. Nanti yang muncul diskusi di sini, langsung aja diklik sama Nolan, langsung lihat pertanyaan, langsung ada kan jawaban Anda. Nah, kan dia ngomong Jakarta ya, ya sudah, tinggal serahkan. Nah, nanti tinggal serahkan. Nanti kan komentar kelasnya ini nanti akan muncul di kelas atau di mana, di halaman stream nanti ya. Nanti kan sudah dijawab Pak. Nah, sudah dijawab. Nah, udah, ini kita bisa klik ini kita serahkan aja, serahkan. Nah, nanti lihat teman sekelas yang lain nanti bisa melakukan yang namanya itu replay ya. Jadi kita nanti ini bisa di replay teman kelas kita yang lainnya seperti itu. Oke. Baik ya, itu terkait dengan cara membuat tempat diskusi di dalam classroom. Sekarang untuk berikutnya kita bisa membuat daftar hadir sederhana ya, daftar hadir sederhana. Jadi untuk membuat daftar hadir sederhana itu sangat mudah. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur assignment ya. Ini kebetulan saya sudah pernah membuat daftar hadir sederhana. Di sini aneka saya ambil contoh di ekonomi dan bisnis 3C. Jadi untuk membuat daftar hadir sederhana itu atau absen sederhana itu Bapak Ibu di sini cukup melakukan yang namanya itu menggunakan fitur assignment di sini ya. Jadi fitur assignment itu nanti bisa kita bisa kita proses ya. Kan di sini fitur assignmentnya itu bisa kita pilih di sini classwork dulu, kemudian pilih create, kemudian pilih assignment. Pilih assignment. Kemudian di halaman assignment ini ya, di halaman assignment ini ketik daftar hadir matkul apa gitu ya. Kemudian ini kita biarkan. Kemudian karena ini daftar hadir, maka ya jangan dikasih poin lah ya, tapi armat gitu aja nanti ya untuk daftar hadir teman-teman mahasiswa saja. Kemudian ya sudah, ini nanti di bagian ini create kita pilih Google Form ya, seperti tadi. Jadi bedanya dengan yang tadi kita menggunakan kuis. Jadi nanti ada nilainya, kalau ini enggak. Kemudian nanti di halaman Google Form ini nanti kita akan ketikkan sesuai dengan yang menjadi petunjuk di modul ya. Di modul ada, Bapak Ibu tinggal
kita isi, maka nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini nanti paling tidak untuk membuat absensi mata kuliah itu ada 8 hal yang harus diperhatikan. Jadi terkait nama mata kuliahnya apa, kelasnya apa, NIM-nya berapa, nama lengkapnya siapa, isi pertemuan keberapa, tanggalnya, pilih keterangannya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini nih. Jadi nanti sebenarnya ini yang menjadi primary key-nya itu nanti kan nomor induk mahasiswa ya, karena bersifat unik. Tapi kalau nama kan bisa macam-macam ya, seperti itu. Oke, jadi contohnya nih, kita di bagian deskripsi kita tulis dulu satu-satu, kemudian di step pertama kita pilih terlebih dahulu mata kuliahnya. Ini akan berfungsi pada Bapak Ibu yang mengajar lebih dari satu mata kuliah ya. Kemudian pilih kelasnya, terpilih kelas yang menggunakan drop down. Jadi drop down itu nanti pilih munculnya seperti pilihan. Kemudian nomor induk mahasiswa ini nomor induknya, nama lengkapnya ini sebenarnya juga nggak perlu, juga nggak apa-apa ya, yang penting ada NIM-nya. Kemudian pertemuannya saya buat sampai 16 pertemuan. Kenapa sampai seperti ini? Karena memang 16 ya standarnya seperti itu. Tanggal perkuliahan ini menggunakan menu date. Jadi di sini di sebelah kanan kita pilih date dan kita ketikkan mohon kehadirannya hadir izin sakit seperti itu. Nah, sudah cukup kita save saja. Nanti setelah itu nanti di bagian halaman masuk nanti setelah kita save dan kita asing nanti akan muncul di sini nanti ya. Ya, demikian terkait dengan teknis manajemen tugas yang harus dilakukan mahasiswa ya. Jadi sebenarnya tugas itu bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk kuis, bahkan juga dapat digunakan untuk daftar hadir. Ya, kemudian nanti di video berikutnya akan membahas tentang manajemen nilai yang tadi sebenarnya sudah saya contohkan satu, yaitu terkait dengan penggunaan rubrik ya. Oke. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat sore, salam pendidikan.